Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Nopiana dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek matematika wajib, yaitu dengan melakukan pembahasan materi dari kelas 10, 11, dan 12. Di sini saya mengambil satu materi di setiap kelasnya. Untuk kelas 10, saya mengambil materi trigonometri tentang sudut istimewa. Kelas 12, limit fungsi dengan cara memfaktorkan, dan kelas 12 permutasi berulang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang trigonometri sudut istimewa. Langsung saja kepada pembahasannya. Oke, sekarang kita akan membahas materi trigonometri sudut istimewa. Sebelum ke pembahasan soalnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu trigonometri. Jadi, trigonometri ini adalah hubungan antara sisi dengan sudut di dalam sebuah segitiga. Jadi, di dalam trigonometri kita sering mengenal istilah sin atau sinus, cos atau kosinus, dan tan atau tangen. Nah, untuk mengetahui nilai sin, cos, dan tan, kita lihat terlebih dahulu dari segitiga sama sisi ini. Dengan cara mengetahui diletakkan di sebelah mana alpanya. Nah, kalau di sini alpanya diletakkan di atas. Jadi, di sebelah sini adalah depannya alfa, dan yang miring ini kita sebut dengan miring, dan di sampingnya kita disebut dengan sa. Nah, untuk mengetahui nilai sin, yaitu kita bagikan depan dengan miring. Jadi, sin sama dengan depan dibagi miring. Nah, untuk cos, yaitu cos sama dengan samping dibagi dengan miring. Dan untuk tan, yaitu depan dibagi dengan samping. Untuk mengetahui nilainya, kita akan membuat contoh soalnya. Nah, kalau di sini saya ambil angka 5, lalu di sini 3 dan di sini 4. Untuk mengetahui nilai sin, yaitu depan dibagi dengan miring. Depannya 3 dibagi dengan miringnya 5. Jadi, sin sama dengan 3/5. Lalu, untuk cos yaitu samping yaitu 4 dan miring yaitu 5. Dan untuk tan yaitu depannya yaitu 3 dan sampingnya sama dengan 5. Jadi tan sama dengan 3/5. Nah, setelah tadi kita mengetahui bagaimana cara menentukan sin, cos, dan tan, sekarang kita lanjut kepada sudut istimewa. Jadi, di dalam trigonometri ini kita dapat mengenalnya sudut istimewa, yaitu sudut-sudut yang mempunyai nilai sin, cos, dan tan yang sederhana dan dapat dengan mudah diingat. Nah, di sini saya mencontohkan sin, cos, dan tan dengan sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kita sekarang akan mengisinya mulai dari sin, yaitu sin 0 derajat yaitu 0, sin 30 derajat yaitu 1/2 atau setengah, sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2, sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3, dan untuk sin 90 yaitu 1. Nah, untuk nilai cos kita bisa membalikannya dari nilai sin. Jadi, kita mulai dari di sini dulu. Jadi, cos 0 derajat yaitu 1, cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3, lalu cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2, cos 60 derajat yaitu 1/2, dan cos 90 derajat yaitu 0. Nah, untuk nilai tan, kita dapat membaginya dengan sin dibagi dengan cos. Jadi, hasilnya tan. Contohnya, 0 dibagi dengan 1 yaitu 0. Dan seterusnya akan seperti itu. 1/2 dibagi 1/2 akar 3 yaitu 1/3 akar 3. Lalu 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 yaitu sama, jadi 1. Lalu di sini 1/2 akar 3 dibagi dengan 1/2 yaitu akar 3. Lalu 1 dibagi dengan 0 yaitu tidak dapat didefinisikan, atau kita tulis begini.
Nah, setelah tadi kita mengetahui nilai-nilai dari sudut istimewa, sekarang kita lanjut saja kepada contoh soalnya agar kita dapat lebih bisa memahaminya. Di sini contohnya adalah tan kuadrat 30 derajat dikali cos kuadrat 30 derajat ditambah tan kuadrat 60 derajat dikali cos kuadrat 30 derajat dibagi sin 30 derajat dikali cos 60 derajat. Di sini kita bisa isi dengan nilai-nilai dari sudut istimewa yang tadi. Di sini ada tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Karena ini kuadrat, kita tulis dulu kuadratnya. Lalu cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 ditambah tan 60 derajat yaitu akar 3 dikali cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 dibagi sin 30 derajat yaitu 1/2 dikali cos 60 derajat yaitu 1/2. Nah, setelah ini kita dapat mengkalikannya dengan angka yang sama. Di sini ada 1/3 dikali 1/3 yaitu 1/9. Akar 3 dikali akar 3 yaitu akar 9. 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4. Akar 3 dikali akar 3 yaitu akar 9. Tambah akar 3 dikali akar 3 akar 9 dikali 1/2 dikali 1/2 adalah 1/4. Akar 3 dikali akar 3 yaitu akar 9 bagi dengan 1/2 dikali 1/2. Nah, setelah ini kita bisa menyederhanakan bentuk akarnya. Karena di sini bentuk akarnya sama semuanya 9, yang hasilnya 3, jadi kita langsung tulis saja 3-nya. Nah, sekarang kita bisa langsung mengkalikannya yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu. 1/9 dikali 3 yaitu 3/9 dikali 1/4 dikali 3 yaitu 3/4 ditambah 3 dikali 1/4 dikali 3 yaitu 3/4. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan yaitu 3/9 menjadi 1/3 dikali 3/4 3 dikali 3/4 1 dikali 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4. Nah, setelah ini kita bisa langsung mengkalikannya. 1 dikali 3 yaitu 3. 3 dikali 4 yaitu 12. Ditambah 3 dikali 3 yaitu 9/4 bagi 1/4. Kita kesiniin aja. Karena ini 3/12, ini bisa disederhanakan menjadi 1/4 ditambah 9/4 per 1/4 sama dengan di sini kita langsung bisa menambahkannya. 1 ditambah 9 yaitu 10/4. Nah, karena ini di bawah, kita akan ke atasin, jadinya kebalik menjadi 4/1. Nah, tinggal kalikan saja 10 dikali 4 yaitu 40 per 4 dikali 1 yaitu 4. Jadi 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Jadi nilai akhirnya adalah 10. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi kelas 11 yaitu limit fungsi. Nah, limit fungsi ini adalah
nilai pendekatan di sekitar titik-titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Nah, limit fungsi juga ada alur cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama, jika lim x mendekati a fx, kita langsung substitusikan saja x-nya, x sama dengan a-nya. Nah, kalau nilainya itu bukan 0/0 atau tidak hingga, itu artinya sudah selesai. Nah, kalau hasilnya 0/0 atau tak tentu, kita bisa dengan dua cara, yaitu difaktorkan atau dikalikan dengan sekawan. Nah, kalau difaktorkan ini, kalau angkanya itu ada pangkatnya. Nah, kalau kalikan dengan sekawan itu angkanya yang ada akarnya. Nah, kalau faktorkan ini, kalau udah ada pangkatnya, nanti kita substitusikan nilainya, x sama dengan a, lalu bisa selesai. Nah, kalau kalikan sekawan yang ada akarnya ini, terus kita substitusikan nilai x sama dengan a, lalu selesai. Nah, sekarang saya akan memberikan soalnya tentang limit fungsi dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu lim x mendekati negatif 2, x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 per x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2x. Nah, sebelum kita ke pemfaktoran, kita lihat dulu hasil dari substitusinya, apakah 0/0 atau bukan. Nah, kita langsung saja substitusikan x-nya menjadi negatif 2. Jadi, lim x mendekati negatif 2, negatif 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali negatif 2 kurangi 8 per negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 dikurangi 2. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung jumlahnya. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Lalu negatif 2 dikalikan negatif 2 sama dengan positif 4 dikurangi 8 per negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Lalu ini tuliskan lagi, negatif 2 dikurangi 2 sama dengan lim x mendekati 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8, dikurangi 8 sama dengan 0 per 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi negatif 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0/0. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kalian bisa menghitungnya dengan cara difaktorkan. Kita hapus dulu. Nah, dengan cara difaktorkan ini, kalian harus menuliskannya lim x mendekati negatif 2. Nah, kita tuliskan buka kurungnya seperti ini, 2, karena ini pemfaktoran. Nah, kita tulis x. Gimana hasilnya agar kalau dikalikan hasilnya negatif 8 dan dijumlahkan sama dengan negatif 2, yaitu positif 2 dan negatif 4. Karena kalau negatif 4 dikali dengan positif 2 hasilnya negatif 8, dan jika dijumlahkan negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Lalu yang di bawahnya juga sama seperti yang di atas. Nah, di sini tulis x dulu. Gimana hasilnya biar kalau dikalikan itu negatif 2 dan kalau dijumlahkan sama dengan 1. Nah, kita bisa ditulis dengan positif 2 dan negatif 1.
Karena kalau kita kalikan negatif 1 dikali positif 2, hasilnya negatif 2, dan jika dijumlahkan positif 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat kalau yang di atas ini sama yang di sini kan sama ya. Nah, kita bisa coret. Nah, jadi yang tersisanya tinggal X dikurangi 4 per X dikurangi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan X-nya menjadi negatif 2. Jadi di sini negatif 2 dikurangi 4 per negatif 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6 per negatif 2 dikurangi negatif 1. Negatif 2 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 3. Nah, kalau pembagian negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya itu 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 yaitu permutasi berulang. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu permutasi. Nah, jadi permutasi ini adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, jadi untuk rumusnya di sini ada rumus permutasi berulang. Rumusnya itu yaitu P sama dengan N pangkat R. Untuk P-nya adalah permutasi, R-nya adalah jumlah benda yang dipilih, N-nya adalah jumlah total benda. Contohnya ini kayak di sini ada contohnya, diketahui angka 1, 2, 3, dan 4 akan disusun 4 angka boleh berulang. Berapa banyak cara yang mungkin? Nah, jadi di sini tuh kan kita awalnya akan membuat dulu kolomnya. Karena di sini akan disusun 4 angka. Jadi di sini kita akan membuat 4 kolom. Nah, karena di sini ada tulisan boleh berulang, jadi semua kolom yang ini tuh bisa diisi dengan angka yang sama seperti sebelumnya. Kayak di sini tuh kan ada angka 1. Angka 1 ini kan boleh berulang, jadi boleh berulangnya itu sesuai jumlah yang ada di sini. Di sini tuh ada jumlahnya 4 angka. Jadi angka 1 ini boleh mungkin caranya itu ada 4 kemungkinan. Angka 2, 3, dan 4-nya juga sama. Ada 4 cara yang mungkin. Nah, jadi rumusnya itu atau di sini tuh sama dengan kayak rumusnya di sini P sama dengan N pangkat R. Jadi P sama dengan N-nya ini kan jumlah total benda. Jumlahnya ini yang ini tuh ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita tulis 4. Lalu R-nya adalah jumlah benda yang dipilih. Nah, yang ini ada 4 angka. Nah, jadi kita tulis pangkat 4. Jadi di sini 4 pangkat 4 itu kan sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, kita jumlahkan. Di sini kan ada 4 kali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. 64 dikali 4 sama dengan 256. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, di sini ada soalnya dari permutasi berulang. Di sini soalnya yaitu dari angka-angka berikut akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri atas 5 angka dengan angka-angka boleh berulang. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita dapat menggunakan rumus yang tadi yaitu P sama dengan N pangkat R. Nah, di sini soalnya ada dari angka-angka berikut akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri atas 5 angka. Nah, untuk 5 angkanya ini kita asumsikan sebagai R-nya atau R kuadratnya. Nah, yang angka di sini A, B,
C, dan D ini banyak angkanya akan diasumsikan sebagai N-nya. Nah, ini kita kerjakan mulai dari A dulu. Di sini ada angka 2 dan 4. Jadi kita tulis saja P sama dengan, nah, untuk N-nya ini kan ada 2 angka, 2 dan 4. Jadi kita tulis 2. Dan untuk pangkat R-nya yaitu di sini ada terdiri atas 5 angka dengan angka boleh berulang. Jadi untuk pangkat R-nya yaitu 5. Jadi permutasi sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi 2-nya ada 5 kali. Nah, 2 pangkat 5 ini hasilnya adalah 32. Nah, jadi banyak susunan yang dapat dibentuk dari angka 2 dan 4 itu sama dengan 32. Nah, untuk yang B ini ada 2, 4, dan 6. Kita seperti tadi kerjakannya yaitu P sama dengan, karena di sini angkanya ada 3, 2, 4, dan 6, maka di sini ditulisnya 3 dan pangkatnya tetap yaitu 5. Jadi 3-nya dikali 5 kali. Seperti ini. Nah, untuk hasil dari 3 pangkat 5 ini adalah 243. Nah, jadi banyak susunan yang dapat dibentuk dari angka 2, 4, dan 6 ini adalah 243. Nah, untuk yang C-nya ada angka 2, 4, 6, dan 8. Sama dengan P sama dengan, di sini ada angkanya 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu sama dengan 4-nya dikali 5 kali ya. Nah, 4 pangkat 5 ini hasilnya adalah 1024. Nah, jadi susunan yang dapat dibentuk dari angka 2, 4, 6, dan 8 itu adalah 1024. Nah, ini untuk yang D-nya ada angka 2, 4, 6, 8, dan 10. P-nya sama dengan permutasi. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu sama dengan 5-nya dikalikan 5 kali ya. Nah, untuk 5 pangkat 5 ini hasilnya adalah 3125. Nah, jadi banyak susunan yang dapat dibentuk dari angka 2, 4, 6, 8, dan 5 ini adalah 3125. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus permutasi berulang yaitu P sama dengan N pangkat R. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.